Ya, karena itu, kalau ada mengancam kepada jiwa, pertahankan. Ya, kalau ada yang mengancam kepada iman, pertahankan. Seperti kita mempertahankan jiwa dalam berkehidupan, pertahankan akidah kita. Karena inilah support kepada kehidupan di jiwa kita. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, yang mengancam kepada akidah itu tinggalkan kalau perlu lari ke gunung. Ini didatangin. Ya, kenapa harus didatangi? Latihan belajar akidah. 364 hari belajar, baca asyhadu alla ilaha illallah, hanya gugur di 1 hari saja. Ya, demi toleransi. Masuk ke tempat ibadah orang lain, sholawatan di tempat ibadah orang lain, adzan di tempat orang ibadah orang lain, baca Quran di tempat orang ibadah orang lain. 364 hari Anda baca Quran, gugur hanya karena 1 hari. 364 hari Anda sholawatan, gugur hanya karena 1 hari. Pernah kebayang nggak bagaimana ketika Anda sholawatan di tempat yang bukan tempatnya itu, ketika Anda meninggal, diwafatkan? Hadis Nabi sekuat-kuatnya jaga akidah kita, Anda malah datangi. Harusnya berpindah. Dan toleransi yang terindah itu kita hormati. Silahkan masing-masing. Karena toleransi itu 2 sisi, nggak bisa 1 sisi. Toleransi itu 2 arah, begini. Pihak A dengan pihak B. Karena itu sifatnya saling memahami, saling mengerti. Ya kan? Dan toleransi tertinggi untuk saling memahami, saling mengerti itu tidak mencampuri satu dengan yang lainnya karena masih sepakat. Kalau ini sepakat minta ke sini, ininya nggak sepakat tapi dipaksa untuk sepakat, itu namanya maksa. Jelas kan? Jadi ini mesti sepakat ke sini, ini mesti sepakat ke sini. Ada ucapan selamat misalnya kan, untuk berbeda keyakinan. Ya, harus mengakui konsepsi keyakinan yang di umat yang akan diucapi itu, kan tidak mungkin. Ya kan? Ini harus mengakui, tapi ini tidak memungkinkan itu. Ya, jadi kalau ini kan dua sisi. Ini harus toleran ke sini, ini pun harus toleran ke sini. Ini saya tidak bisa mengucapkan karena alasan begini, kata A. Berarti B pun harus toleran memahami itu. Ya kan? Ini nggak bisa saling memaksakan. Ketika tidak ketemu, yang ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, maka apa yang harus dilakukan? Saling menghormati dengan mengerjakan masing-masing. Ini tidak memaksakan ke sini, ini pun nggak memaksakan ke sini. Putar balik-balik, ini ke sini, ini ke sini. Bahasa Arabnya untuk kesini dan kesini masing-masing itu lakum dinukum waliyadin. Makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah toleransi tertinggi. Karena nggak bisa memaksakan dengan yang lainnya. Ini dipaksa nggak bisa. Ini pun nggak bisa memaksa ini. Jadi yang paling gampang masing-masing. Itu toleransi namanya. Jadi kalau ini dipaksa mengucapkan kesini sementara ini yang nggak ridho, itu maksa namanya. Ya. Dan cirinya apa? Cirinya nggak pernah selesai. Tiap tahun dibahas. Itu cirinya apa? Cirinya nggak pernah ketemu. Jadi yang tertinggi itu apa? Tertinggi itu ya lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi tertinggi. Makanya saya mengatakan toleransi tertinggi dalam bab akidah itu adalah zero tolerance. Zero tolerance itu ya lakum dinukum waliyadin. Ini ke sini, tapi saling menghormati. Ini bergaul biasa saja. Tapi ini saat mengerjakan akidah masing-masing, ini masing-masing. Menghormati, cara menghormatinya tidak mencampuri. Justru ketika masuk ke sini nih. Ya, misal ini ada keyakinan B misalnya, di sini A. Untuk menghormati ini, dia sholawatan di tempat ini yang tidak mengenal sholawat, bahkan tidak mengakui sholawat. Maka kemunafikan bertemu dengan kemunafikan. Saat ini kontes mulai, ini dimulai sholawatan di tempat keyakinan yang B. Yang ini mengingkari. Ini apaan sih? Dia menolak tuh. Mengingkari Nabi Muhammad dari salahnya dan sebagainya. Ini pun sebetulnya mengingkari juga keyakinannya. Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Anda bayangkan, ya di lisannya keluar A, tapi di hatinya la ilaha illallah. Terus sambil mencela ini, itu kan munafik ketemu munafik. Ya, saling mengingkari. Jadi alih-alih bertoleransi, ya pada dasarnya saling mengkhianati melalui jiwanya. Lisan mengatakan toleransi, tapi jiwa mengkhianati. Ini tidak diinginkan. Ini penipuan yang samar sifatnya. Maka Islam tidak mengenal itu nggak baik. Yang paling baik itu hormati. Lakum dinukum waliyadin. Kesini silahkan kerjakan sebaiknya, kesini kerjakan sebaiknya. Jadi bukan diikuti. Ya. Hadis Nabi menuntun kita menghindari sejauh-jauhnya. Kalau perlu ke gunung, didatengin. Ya, didatengin untuk diikuti. Ini yang salah tuh di sini. Dan ini yang paling fatal tuh ini. Ini nggak minta didatangin, ini nggak ngundang, datang sendiri. Itu yang paling fatal. Nuntut juga enggak, minta juga enggak, ngundang juga enggak, datang sendiri. Nawarkan, ini kan, ini menjauh gitu dari tuntutan. Ada yang salah ini. Ada yang tidak tepat. Nah ini yang harus diperbaiki. Jadi kalau sudah terjadi begini dan seterusnya, maka kita harus ekstra. Ini para ustadz juga harus ekstra ini. Dan kita pun harus ekstra mendoakan. Ya, dan kita jangan disibukkan dengan kontraproduktif lagi. Semakin bermusuhan.
semakin mencela ini, mencela itu, tidak. Kita perbaiki perbuatannya. Kita pun yang terangkan tadi perbuatannya.